sebenarnya yang ada orang-orang yang ada di lokasi itu siapa aja sih Mas? Sebetulnya yang ada di lokasi itu kebetulan saya tidak ada, dan CEO-nya waktu itu juga tidak ada. Yang ada di lokasi itu kebetulan ada oknum dari MUID yang memang ada di dalam bilik ganti baju. Jadi dia yang melakukan foto-foto itu, bukan saya ya. Jadi saya mau ini juga sih konfirmasi. Berarti itu ada berapa orang yang ada di lokasi? Yang ada di lokasi sebenarnya gini, silih berganti. Kadang ada yang bisa 5 orang di dalam bilik itu ya, kadang ada yang cuma 3. Jadi memang itu areanya itu tidak terlalu private gitu. Tapi yang memotret cuma 1 orang. Yang memotret 1 orang cewek. Nah kan Mas Rio juga kemarin yang si PC bilang mau nyebar keburukannya dia ya, boleh di-spill nggak sih Mas? Oh enggak. Itu saya gini, maksudnya saya kepancing emosi karena pada saat kita berhenti sebenarnya baik-baik dengan mengumumkan pemberhentian kita secara sopan, tidak ada juga memancing-mancing atau apa ya namanya ya, memprovokasi tidak ada. Tapi tiba-tiba dari belakang saya dengar kita di black campaign, seolah-olah kita berdua keluar beserta 2 orang lagi, jadi total 4 itu kita di framing seolah-olah kita adalah pelaku gitu. Jadi aku kurang suka ya, karena saya keluar baik-baik, itikat saya juga baik, tidak ada mau ribut-ribut atau apa, tapi kita dituduh seperti itu. Padahal kita tahu sendiri sebenarnya pelakunya bukan saya gitu. Jadi dia pengen framing aja supaya yang nanti dihujat tuh kesannya aku gitu. Ya aku nggak suka. Berarti keluar sebelum kejadian ini? Maksudnya? Mas Rio sendiri keluar setelah kejadian? Saya keluar itu tanggal 6 ya. Kita iya. Kamu 5 ya? Iya 5. Elwan duluan sebagai CEO tanggal 5, kemudian saya tanggal 6. Kemudian disusul dengan 2 orang berikutnya di tanggal 7 ya. Gitu. Jadi total 4 sebenarnya yang keluar. Kita berhenti karena memang masa kontrak kita sudah habis. Betul. Bukan karena kita takut atau kabur dari masalah atau kita adalah pelakunya, bukan. Jadi jangan mengkait-kaitkan begitu aja sih. Tapi dari pihak PC udah ada respon belum sih? Nggak ada ya, nggak ada konfirmasi apa-apa. Tapi menyesalkan nggak sih Mas, akhirnya dulu bekerja sama baik, akhirnya sekarang malah jadi dijatuhkan juga? Kalau menyesal, saya jujur menyesal. Karena awalnya saya memutuskan untuk memihak ke satu pihak. Jadi saya kan di dunia pageant ini sebenarnya udah puluhan tahun dan saya selalu netral biasanya. Awalnya saya memihak ke satu pihak ini, saya pikir karena visi dan misinya itu sangat bagus, isinya anak muda semua, mungkin bisa satu visi dengan aku gitu. Tapi ternyata di perjalanan mungkin ada banyak perbedaan visi dan misi yang dari mereka dengan aku. Akhirnya aku banyak menarik diri dan tidak terlalu involved di dalam manajemennya gitu. Jadi aku hanya mengajarkan tugas aku sebagai seorang fotografer aja di situ. Gitu. Mas, dalam kasusnya ini kan sudah ketahuan ya terjadi ada pelecehan seksual seperti itu. Untuk data dari foto-fotonya sendiri itu saat ini bagaimana Mas ya hasilnya? Oke, mungkin boleh dijawab kuasa hukum kita. Ya, jadi terkait dengan barang bukti, tentu kemarin pada saat pelaporan ya, tanggal 7 kemarin kami sampaikan kepada Polda Metro Jaya ada dugaan pelecehan yang dialami oleh para korban ini. Sejauh ini kami sampaikan ada bukti. Yang pertama dokumen terkait keikutsertaan mereka, bahwa mereka memang berada di dalam relasi kuasa, di mana mereka tidak mampu untuk berbuat sesuai dengan apa yang dirasakan. Mereka juga cukup tertekan, dan itu kami sampaikan bahwa mereka bagian daripada finalis di antara yang 30 orang itu. Kemudian kami juga sampaikan rundown dan agenda ini justru memperlihatkan juga secara clear ya, bahwa di dalam keseluruhan agenda ini teman-teman kan lagi dilakukan yang namanya selama 2 minggu karantina. Nah, di dalam karantina 2 minggu itu tidak ada satupun agenda yang menyebutkan mau dilakukan body checking. Boro-boro mereka disuruh menandatangani sebuah dokumen bahwa akan dilakukan body checking, itu tidak ada. Di dalam agenda tidak ada. Bahkan tidak ada informasi. Seperti yang disampaikan oleh Jelita, dia orang yang pertama kali ya yang dilakukan body checking, sampai menuju di bilik yang dibuat sembrono itu masih disampaikan dia mau fitting gitu. Jadi pertanyaan kami adalah, ini ada apa sih sebenarnya kok tiba-tiba dan ditutupi seperti itu? Itu kami sudah sampaikan buktinya kepada kepolisian. Kemudian ada video, memang bukan video pada saat dilakukan body checking ya, itu kami tidak punya. Tetapi kami tidak bisa memastikan video itu tidak ada, karena teman-teman yang dikatakan mereka menyampaikan ke kami ada
pengambilan foto, mereka tidak pernah ditunjukkan bahwa ini loh foto kalian tadi setelah diperiksa. Jadi mereka tidak bisa menduga-duga apakah tadi ada mukanya, apakah tadi ada di video atau enggak. Jadi kita serahkan kepada kepolisian, ada video mereka yang membuat klarifikasi seolah-olah ini sudah by consent. Tetapi mereka dalam video itu memang mengakui adanya perbuatan body checking tersebut gitu. Dan dalam video itu mereka sempat menunjukkan ya, di layar kami lihat ada foto-foto, dan itu kami juga udah serahkan ke polisi. Untuk foto dan video body checking itu sudah dihapus secara total atau sudah ditransmisikan? Kita tidak pernah tahu, makanya yang punya kewenangan satu terkait dengan CCTV. Kebayangkan di dalam ruang seperti itu ada CCTV di atas, deket banget ya dari mereka berganti baju, kan tidak bisa dipastikan itu nyala atau nggak nyala. Yang bisa memastikan dan punya kewenangan untuk itu tentu pihak kepolisian. Satu terkait CCTV, yang terkait dengan foto juga dia pakai HP apa? Oh, dia nggak tahu ya, iPhone. Tapi kami dengar itu kan ditransmisinya gampang banget, dan yang bisa nge-track sudah kemana aja itu video itu kan juga pihak yang berwenang. Jadi kami serahkan kepada Polda Metro Jaya, dan tadi baru dapat informasi dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan saksi-saksi korban ini gitu. Mungkin sudah dilakukan secara bareng-bareng dulu nggak sih, dibahas gitu sebelum ke ranah hukum? Iya, bahwa tanggal 1 Agustus ini kan kita melihat fakta-fakta yang terjadi ya, bukan drama-drama. Kita lihat fakta bahwa tanggal 1 Agustus memang sudah terjadi peristiwa body checking, dan itu sudah diakui oleh staf atau pelaksana resmi dari si PT Swastika tadi gitu. Sehingga dari fakta itu kami meminta keterangan dari para korban yang merasa mereka dirugikan, yang kemudian mereka mengadu kepada Mbak Sally, Mbak Rizky, dan kami juga lihat dari yang mereka alami itu sudah jelas adanya kekerasan seksual. Tapi memang prosedur memang awalnya dari dulu memang ada body checking kah, atau baru-baru saat ini doang nih dilakukan seperti itu? Seperti yang disampaikan Ratih juga, dia kan bukan kali pertama ikut kontes kecantikan seperti ini. Tapi ini kali pertama dia merasa seperti body checking ini baru pertama dia alami gitu. Saya tanya Mbak Sally juga waktu itu, Mbak, common nggak sih body checking? Di yayasan yang lain juga, saya kan punya sahabat punya yayasan ajang kecantikan juga, nggak ada body checking. Kalaupun diadakan tentu dengan sesuatu yang proper, by concern, dibuat sesuai SOP. Saya sampai tanya teman-teman saya yang dokter ya, kalian kalau bikin body checking itu seperti apa sih kalau melakukan body checking? Itu harus satu by concern, yang kedua di dalam ruang private, yang memeriksa harus orang yang punya kompetensi ya. Kemudian harus ada orang-orang yang jangan berlawanan jenis pastinya, karena ini kan privasi sekali gitu. Jadi sesuai SOP, dan dari SOP itulah tempat berdiri yang menjaga mereka kalau ada komplain dari orang-orang yang dilakukan body checking. Ini kan di blow up sekarang ya, mungkin banyak sudah mencoba untuk menelusuri kontestan di periode-periode sebelumnya, apakah ada nggak sih body checking yang semacam ini, namun mereka masih belum ada kesempatan untuk buka suara seperti sekarang? Iya, untuk informasi bersama bahwa Miss Universe Indonesia di bawah PT Capella ini adalah tahun pertama mereka melakukan audisi langsung ya, karena sebelumnya kan di yayasan yang lama begitu. Sehingga apakah sebelum-sebelumnya di agen kecantikan yang lain atau di kontes kecantikan yang lain ada, kita juga tidak tahu. Tetapi dengar-dengar ada, tapi tidak berani untuk menyuarakan. Ini yang kita juga harap dari masyarakat, supportnya jangan juga dilakukan yang namanya victim blaming ya, kemudian mengecap atau memberikan pandangan negatif terhadap korban, karena mereka sudah sungguh luar biasa merasa tertekan ketika mereka mau speak up, artinya ada hal lebih tinggi yang ingin mereka perjuangkan. Berarti ada dugaan ada untuk yang penyelenggaraan sebelumnya? Kami tidak tahu. Tapi untuk para korban sendiri melihat sampai di titik ini mungkin speak up itu susah banget ya, apalagi untuk perempuan ya. Apa sih membuat kalian sampai ini udah lebih jalurnya udah sangat tidak bisa untuk ditoleransi, itu apa? Jadi siapa duluan kira-kira yang untuk memilih untuk ngomong? Jadi banyak juga yang bilang kalau misalnya kita berani speak up cuman karena kita kalah. Makanya kita mau menegaskan di sini itu kita speak up untuk
kepentingan bersama sebagai wanita especially, karena kita di sana terasa harga dirinya sangat diinjak-injak. Kita dilihat cuma sebagai objek, padahal kita semua di sini pengen berkarya dan pengen membanggakan Indonesia di kancah internasional seperti itu. Dan saya harapkan dengan kita berdua speak up di sini, banyak finalis-finalis lain yang juga akan speak up bersama, akan berani untuk membuka suara mereka karena cerita mereka semua itu valid. Dan kita di sini sebagai wanita pengen mengempower mereka juga untuk berani seperti Itu itu. kamu bilang banyak itu untuk speak up, berarti ada beberapa orang yang mungkin kamu tahu awalnya, tapi mereka tidak berani untuk ngobrol. 30 Iya. ke 30 finalis itu 30 dilakukan ya. Iya, jadi dengan saya speak up sendiri pun ada finalis lain beberapa yang reach out untuk pengen speak up tapi mereka tidak berani seperti Oke. itu. Tapi dari kamu sendiri, apakah ada traumatik dan yang kamu rasakan? Mungkin netizen banyak aja ya yang mungkin negative thinking ke kamu, tapi ada nggak sedikit traumatik sebagai seorang perempuan? Ya, seperti yang dikatakan tadi itu bukan pengalaman yang biasa-biasa saja seperti itu. Emang ada rasa khawatir dan juga overthinking kayak mereka yang melakukan body check apakah juga mengatakan situasi body kita ke orang-orang lain, misalnya ada beberapa cacat yang ya di body shaming juga seperti itu. Mungkin itu sih concern saya, dan juga mungkin ke depannya seperti misalnya body saya ada ininya, mungkin jadi sebagai obrolan bukan sebagai feedback gitu. Itu yang menjadi concern saya sih. Kalau untuk ketika body checking itu dilaksanakan, reaksi kamu saat pemeriksaan body checking itu apakah langsung protes terhadap pada saat itu, atau ya diam? Biasa kan kalau wanita kalau misalnya ada pelecehan pasti ada yang diam, terpukul gitu, jadi nggak bisa bersuara saat itu, tapi ada juga yang langsung reaktif. Kalau kalian bagaimana? Kalau saya sih sangat shock dan juga risih, gak nyaman, apalagi di bilik tersebut banyak sekali orang, bukan hanya yang berkepentingan tapi juga yang tidak berkepentingan ada di situ. Dan saat itu saya merasa tidak nyaman dan sudah terlihat dari raut wajah saya, tapi karena sekali lagi itu kompetisi dan takutnya itu termasuk dari poin, apalagi kita 2 hari lagi sudah menjelang grand final seperti itu. Jadi bukannya saya tidak bisa menolak, tapi saya merasa itu adalah bagian dari kewajiban saya sebagai finalis untuk tanda kutip nurut kepada pihak yang berwenang seperti itu. Tapi untuk pada saat ini kan banyak yang bilang ini kompetisi besar dan mungkin bergengsi juga. Apakah ada yang bilang seberani inikah untuk ngomong ke netizen dan masyarakat juga tentang hal seperti ini? Apa punya ketakutan sendiri ke depannya kamu nantinya seperti apa dan kayak gimana? Justru menurut saya sendiri, kita sebagai Miss Universe di sini kita memilih untuk mengikuti dari audisi Miss Universe, ikut karantina sampai akhirnya grand final. Kita semua 30 finalis itu semuanya adalah Miss Universe Indonesia. Dan kita di sini benar-benar memang harus speak up tentang masalah-masalah ini, terutama ini kan tentang sexual harassment. Dan saya harap tidak cuma saya dan Rati saja yang speak up tentang ini, karena semuanya benar-benar 30 finalis adalah sebagai korban dari sexual harassment ini. Saya harap teman-teman saya juga bisa speak up tentang ini. Benar kata Rati, di sini tuh banyak sekali yang mau speak up, tapi takut karena masih di bawah Miss Universe Indonesia. Banyak yang bilang kalau kita tuh playing victim, kita tuh hanya mau sensasi, drama. No, ini benar-benar fakta, kita 30 finalis benar-benar menjadi korban. Nah, di sini juga kita berani speak up karena ini udah terlewat batas sekali. Ini tentang mental kita, tentang harga diri kita sebagai wanita di sini. So, jadi kita harus tekanin ini banget, dan kita berharap di sini next untuk di pageant-pageant lain dan pageant tahun depan tidak ada korban seperti kita lagi. Oke. Tapi kalau boleh tahu pada saat di bilik ada berapa orang yang mungkin yang melihat itu pada saat itu? Seingat saya sih kalau perempuannya ada sekitar 5 orang, tapi ada laki-lakinya juga sekitar 3 orang, dan di pengalaman saya itu saya digabung dengan finalis-finalis lain. Jadi waktu saya masuk ada finalis lain yang kebetulan lagi tidak menggunakan busana, dan setelah saya juga nggak pakai busana ada 2 finalis lagi yang masuk untuk melakukan hal yang sama. Jadi kebayang ya rasa malunya, rasa risihnya seperti itu. Untuk
terakhir mungkin kedepannya kira-kira ingin seperti apa, dan apalagi ini kan ajang bergengsi juga ya, orang-orang melihat ini juga sebagai Indonesia mungkin ya, itu melihatnya pengennya apa sih ketujuannya akhir? Iya. Kita tujuannya di sini ya yang pertama ya untuk menghentikan ya perbuatan seperti ini, karena ini pastinya melanggar hukum dan membuat orang ya nggak nyaman, itu melanggar hak asasi manusia, pelecehan seksual gitu kan. Tolong diperbaiki dan ini menjadi perhatian untuk semuanya gitu kan. Kalau ini nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa lagi dilakukan, jangan sampai lagi ada korban seperti itu. Kami di sini siap maksudnya menegakkan keadilan, mengikuti proses hukum yang berlaku, dan kami tuh mohon doa dan dukungan dari masyarakat semua agar maksudnya hasilnya tuh yang terbaik gitu buat kita Iya, semua. benar. Pertanyaan terakhir, apakah akan mengadvokasi juga untuk menelusuri pageant periode sebelumnya, balik lagi ke tadi, apakah atau hanya pada pageant untuk ini aja, karena kan ketika laporan hukumnya yang dituntut yang dari kopi kan. Iya. Tapi apakah akan menelusuri untuk yang pageant sebelumnya dan mengadvokasi mereka juga untuk jadi satu gitu? Iya. Untuk speak. Sayangnya bukan detektif mas Iya. untuk menelusuri. Jadi kita sesuai dengan dan fokus dengan yang kemarin terjadi, sesuai dengan kuasa yang diberikan kepada kami sebagai kuasa hukum. Dan jika memang ini dianggap adalah perbuatan yang selama ini sebenarnya ada tetapi tidak ada yang berani speak up, kami berharap siapapun yang pernah mengalami ya silahkan untuk disampaikan. Kami juga bersedia ya untuk menjadi perpanjangan tangan untuk memperjuangkan hak-hak itu. Maksudnya aku agak kepo nih, udah lama di pageant juga, pernah sih mendengar memang huru-hara seperti ini? Dan Nggak pernah ya mbak, kan saya juga banyak membantu beauty pageant lainnya udah 10 tahun lebih gitu. Saya tidak pernah mendengar dari teman-teman saya gitu, maksudnya yang kan yang terlibat finalis-finalis itu sekarang jadi teman juga ya gitu. Kita juga banyak konsultasi bahwa body checking itu memang ada, tapi memang harus sesuai prosedur dan by concern. Di dalam ruangan tertutup rapat dengan yang memeriksa itu jenis kelaminnya sama. Tapi sementara selama ini sih belum ada kasus pelecehan seperti ini ya gitu dari yang mereka sharing gitu. jadi untuk pertama kali baru mendengar hal seperti ini ya? Yes, saya sendiri pun karena kebetulan lagi di ajang yang sama di saat itu, walaupun saya nggak melihat sendiri, saya tapi baru kali ini saya dengar ada body checking terus difoto gitu. Makanya kita berdua pun sempat marahin oknum yang memotret itu gitu. Kenapa kamu memotret? Body checking it's okay walaupun dadakan, tapi sebenarnya tidak boleh difoto gitu. Tapi ya itu karena banyak orang juga, jadi memang ini udah agak menyalahi aturan aja sih gitu. Oke. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Semoga cepat selesai.